Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Dekarital Zemun dengan NIM 20.03.03.018, kelas A, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi hasil review buku 5 mata kuliah metode penelitian sosial. Baik, dalam materi ini membahas tentang pengalaman seorang antropolog yang bernama Jeremy McClincy selama dia menempuh pendidikan di Universitas Oxford. Baik, bab pertamanya dalam buku ini membahas tentang menuju prospografi antropologi Oxford sejak tahun 1976. Pemandangan dari kantor pengawas. Dokumen yang diedit memberikan gambaran yang tumpang tindih tetapi berbeda dari waktu-waktu itu. Alih-alih persepsi siswa, mereka yang memberikan beberapa detail tentang beberapa manifestasi dari perselisihan yang mendasarinya dan pendapat yang diinformasikan dari akademisi di luar institut tentang kejadian di sana pada bulan Maret tahun 1977. Para pengawas yang mengawasi manajemen universitas dan memastikan patung-patung itu ditegakkan mengomentari perasaan umum, kebingungan di institut, dan ketidakbahagiaan kolektif darinya anggota non-profesional. Ketidakcocokan temperamen Needhambility dengan administrator institut adalah salah satu fokus untuk pelanggaran ini. Dengan Needham tidak melihat mengapa administrator harus mendapatkannya cara dengan menampilkan emosi. Mereka yang menentang Needham memiliki ada kekhawatiran. Mereka khawatir dia mencoba untuk mengabaikan pelajaran. Jabatan Peter Leonhardt, saudara Godfrey, akan digantikan oleh satu dalam studi Mediterania dengan John Campbell sebagai pemegang jabatan pertama. Mereka juga khawatir Needham ingin mengendalikan masa depan arah antropologi Oxford dengan menggunakan wewenangnya untuk memilih siswa mana yang akan direkomendasikan untuk penelitian ilmu sosial beasiswa Dewan atau SSRC. Pada waktu itu, institut menikmati 6 atau 7 dari hibah yang didanai pemerintah ini setahun. Selanjutnya, mereka mengajukan keinginan Needham agar asisten institut menjadi peneliti asisten profesor, yaitu dirinya sendiri. Selain itu, seperti dia juga bisa mendominasi orang-orang yang ditunjuk institut baru. Kapan Ardener menyuarakan keprihatinan tentang permintaan Needham atas anggota tertentu. Jam mengajar komentar pengawas adalah, ini mungkin area lain di mana Profesor Needham akan membuat kita kesulitan. Kenneth Kirkford, saat itu Ketua Dewan Fakultas Antropologi dan Geografi, dan beberapa anggota institut membuat representasi berulang-ulang kepada pengawas. Yang berikut, Institut Kehidupan di Luar Kesulitan. Sangat menggoda untuk melebih-lebihkan perpecahan internal pada masa itu. Setelah semua itu membuat cerita lebih hidup. Bahkan, banyak siswa yang mengamati keributan dengan mata yang jauh dan komentar ironis yang aneh. Paling dari mereka melanjutkan pekerjaan mereka dan lebih berpandangan jauh dengan perkembangan awal karir mereka. Para siswa yang mendapatkan terlibat dalam divisi cenderung Inggris, beberapa siswa untuk mereka ketidaksenangan menemukan mereka tanpa sadar diberi tempat di dalam perselisihan itu. Setidaknya salah satu siswa Needham tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Saran dia bahwa secara otomatis adalah pendukung yang tidak kritis manusia dan ide-idenya. Perselisihan ini memberi tepi pada diskusi kelompok siswa tentang teori yang dapat bertindak sebagai komentar tidak langsung tentang Ardener dan Needham. Seperti yang diakui banyak peserta pada saat itu, studi informal ini, seminar yang dijalankan sangat penting karena kursus-kursus kuliah relatif tidak terkoordinasi. Kadang-kadang brilian tetapi biasanya sekutu, tambal sulam daripada sistematis. Bab 2, Amor Fati dan Institut Antropologi Sosial.
Salah satu interpretasi konsep Friedrich Nietzsche tentang bersedia kekambuhan abadi adalah bahwa itu adalah ekspresi dari amor fati, cinta dari nasib seseorang. Dalam perumusan Nietzsche, dalam kehidupan tertentu, saat dimana seseorang melihat kehidupan mereka dan menegaskan bahwa semua itu telah mereka lalui, sama menyedihkan dengan momen atau tahun dari mungkin saja ditebus oleh tempat yang dibawa mereka. Pada saat itu mereka merangkul keseluruhan hidup mereka dan segala entitlements-nya dan katakan ya untuk itu, mengakui bahwa mereka akan bersedia untuk hidup lagi dan lagi ke dalam kekekalan. Memikirkan kembali tahun-tahun di Institut Antropolog Sosial, dia tidak begitu yakin bahwa dia bersedia untuk hidup dengan mereka lagi. Tetapi dia harus mengakui bahwa mereka memainkan peran yang sangat penting dalam membawa dia ke tempat yang dia saat ini berada, di mana dia menemukan stimulaning dan memenuhi. Jadi, terlepas dari kenyataan bahwa respon normal Sarah dia terhadap pertanyaan bagaimana Anda menyukai Oxford adalah dia membencinya. Dia di sini akan mencoba mengatakan bahkan untuk tahun-tahun itu dan akui bahwa Oxford dan Institut memainkan peran yang sangat nyata dalam menjadikan dia seperti sekarang ini. Yang berikut bab 3 antropologis yang beruntung menjadi antropologis Jepang di Oxford. Gairah kejuruan pada saat seseorang memutuskan untuk mengubahnya menjadi karir tidak lahir pada saat menginjakkan kaki secara khusus lembaga pendidikan dalam hal institut seperti yang bisa kita sebut Institut Antropologi Sosial. Di nomor 5 Banbury Road, Oxford, tetapi memiliki akar yang dalam. Ini pantas mendapatkan beberapa autobiografi terperinci. Diskusikan untuk membantu menjelaskan mengapa seorang siswa dalam hal ini dia akan memilih untuk tetap tinggal di tempat yang disebut kacau oleh beberapa siswa dan gurunya. Wahyu, orang pertama, bagaimanapun menyajikan beberapa risiko dalam koleksinya tentang antropolog dan autobiografi, Oakley pada tahun 1992. Membela giliran autobiografi terhadap kritik narsisme, tatapan pusar intelektual, dan pasca modernisme sudah terlalu jauh. Autobiografi antropolog mungkin baik dilihat sebagai contoh dari pengakuan sebuah paparan dari kekurangan manusia seperti dalam kasus buku harian Malinowski tahun 1989. Dengan demikian mengungkapkan kehilangan kendali. Dia mencatat bagaimanapun bahwa perhatian untuk elemen grafis dalam antropologi adalah bekerja melalui kekhususan diri antropolog untuk kontekstualisasikan dan melampaui itu dan untuk memahami pekerjaan mereka. Organisasi sosial seluruhnya terdiri dari maverick, mungkin fenomena langka, tetapi dalam antropologi pernah menjadi normal. Dan satu-satunya sisa masa lalu mereka yang penuh petualangan ini ada dalam diri para antropolog yang agak khas. Berlaku setelah mereka menjadi anggota lembaga rutin tersebut dikenal sebagai Departemen Antropologi. Ketidaksesuaian sosial tidak perlu membuat taman tidur yang mudah, sementara kurikulum yang diajarkan bergesekan pengalaman individu lapangan dan sikap teoritis berdasarkan data empiris. Bab 4. Hilang dan ditemukan di Oxford. Dia tidak berpura-pura bahwa ini adalah makalah akademis. Sebaliknya, apa yang dia coba lakukan di sini adalah merujuk pada beberapa masalah yang awalnya diangkat oleh penyelenggara dan panggilan mereka untuk makalah, yaitu kesulitan keuangan dan lainnya dalam menyelesaikan kursus penuh studi antropologis di Oxford selama tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Penurunan jumlah posisi akademik yang tersedia bagi mereka yang telah menyelesaikan studi dan secara umum perasaan bahwa kita berada dalam bahaya menjadi generasi yang hilang, dan dia melakukan ini dalam autobiografi yang kurang lebih modern. Seperti yang juga disarankan oleh para penyelenggara jika perlu ditinjau ulang di tahun 1980-an,
Itu karena betapapun suramnya tampaknya pada saat itu sebenarnya ada jumlah yang cukup besar yang bertahan, dan itu mungkin memberi semangat pada generasi sekarang, siswa antropologi yang melihat diri mereka menghadapi serangkaian tantangan. Dia harus mulai dengan mengatakan bahwa dia datang ke antropologi pada tahun 1970-an daripada tahun 1980-an, meskipun dia tidak menyelesaikan DPhil dia sampai pada tahun 1982. Saat yang pasti dia menghadapi bersama dengan rekan-rekannya kesulitan yang baru saja dia sebutkan tadi. Lalu pencapaian seringkali seperti yang kita semua tahu merupakan berkah campuran sulit untuk mereka yang berhasil mencapainya, menganggapnya selain pantas. Meskipun Eropa dan Amerika setelah Perang Dunia Kedua mengalami pembunuhan dan kemakmuran, kebanyakan dari kita memiliki orang tua yang dibesarkan selama depresi besar dan terluka, bukan hanya oleh perang. Banyak juga yang menderita atau melihat orang tua mereka menderita dari prasangka dan diskriminasi. Oleh karena itu, wajar jika ketika mereka berhasil, mereka menganggap prestasi mereka sendiri sebagai hal yang pantas. Di Inggris sebelum perang, agama dan etnis minoritas merasa diskriminatif, meskipun sarjana Yahudi telah diizinkan sejak tahun 1856 dan universitas tahun 1871. Undang-undang tes telah menghapus tes yang telah menahan umat Katolik dan non-Kristen. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya menyampaikan permohonan maaf yang mungkin dalam penyampaian materi ini kurang begitu jelas, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat malam.